Nona Rea mau istirahat dulu atau mau lihat-lihat semua ruangan di rumah ini? Tanya Bisaidah saat ia dan Rea berada di dalam kamar yang akan ditempati Rea. Rea yang sedang melihat kamarnya, memutar tubuhnya ke arah Bisaidah yang berdiri di dekat pintu. Memangnya boleh Bi? Tentu saja boleh Non. Tuan Abi sudah berikan izin kok. Non Rea juga bebas mau kemana saja. Anggaplah rumah ini, rumah Non sendiri karena Non Rea sudah menikah dengan Tuan Abi. Bisaidah bicara dengan suara pelan diiringi dengan senyuman lembutnya yang membuat Rea merasa nyaman bicara dengan Bisaidah. Kalau begitu, saya mau lihat-lihat rumah ini dulu lalu sholat. Rea ingin melihat semua ruangan di rumah Abi agar tidak bingung dan tidak tersesat. Agar ia juga tahu ruangan mana saja yang tidak boleh ia datangi. Baik. Ayo ikut saya Non. Saya bawa Non Rea lihat semua ruangan di sini. Bisaidah pun keluar dari kamar Rea. Rea ikut keluar. Ia mengikuti Bisaidah yang sedang menuntunnya ke lantai 2. Ruangan pertama yang mereka masuki adalah ruang baca yang dipenuhi banyak macam buku. Kalau Non Rea bosan, Non Rea bisa masuk kemari. Ruangan ini dijadikan sebagai perpustakaan kecil oleh Tuan. Kalau Tuan Abi lagi bosan, beliau masuk kemari dan kalau sudah masuk sini, Tuan bisa berjam-jam di sini soalnya di sini bisa duduk baca buku sambil lihat pemandangan di luar, ucap Bisaidah kemudian menarik gorden besar yang ada di depan sana. Dinding kaca di ruangan itu begitu besar dan luas hingga Rea bisa melihat semua keadaan di luar rumah yang mengarah ke sebuah taman hijau di sana. Namun karena sudah malam hingga pemandangannya tidak terlalu indah, Bisaidah menoleh melihat Rea yang berdiri di sebelahnya. Ia melihat Rea hanya menatap pemandangan malam di luar. Kalau Non Eliah datang kemari, dia juga suka duduk santai di sini sama Tuan Abi. Rea beralih menatap Bisaidah. Eliah keponakannya Mas Abi. Bisaidah mengangguk tersenyum. Ayo, saya bawa ke ruangan lain. Rea mengikuti Bisaidah ke ruangan sebelah. Namun Bisaidah tidak masuk ke dalam. Bisaidah hanya berdiri di depan ruangan itu. Ini kamarnya Non Eliah. Jadi maaf, kita tidak bisa masuk soalnya dia tidak suka kalau kita masuk kamarnya. Saya masuk pun kalau ingin membersihkan kamarnya. Apa dia juga tinggal di sini? Tanya Rea penasaran. Tidak Non Rea. Nona Eliah hanya datang sekali. Dia menginap di sini kalau dia merindukan pamannya. Kenapa Mas Abi tidak tinggal di rumah keluarganya? Apa karena saya akan tinggal di sini lalu Mas Abi beli rumah ini? Tiba-tiba, Rea penasaran dengan Abi yang tidak tinggal bersama keluarganya. Abi malah memilih tinggal sendiri di rumah ini. Tuan Abi sudah lama sekali tinggal di sini Non Rea. Dari usia 19 tahun, beliau sudah di sini. Dia memilih tinggal sendiri karena Tuan Abi ingin belajar mandiri dan ingin bekerja dari bawah. Dia tidak dilayani siapapun. Tugas saya hanya membantunya membersihkan rumah ini saja. Dan rumah ini juga menyimpan banyak kenangan untuk Tuan Abi. Rea tidak mengatakan apapun lagi. Bisaidah kembali berjalan ke ruangan satunya. Mereka juga tidak masuk ke dalam. Bisaidah hanya mengatakan pada Rea bahwa ruangan itu hanya kamar tamu. Begitu juga dengan ruangan terakhir yang mereka datangi. Kemudian Bisaidah membawa Rea kembali ke lantai bawah. Ia membawa Rea berjalan di sebuah lorong yang ada tepat di sebelah kamar Rea. Lorong itu mengarah ke kamar Abi. Ini kamar Tuan Abi. Kalau yang di sebelah kanan lorong kamar ini, ruang kerja Tuan Abi. Bisaidah tak berlama-lama di sana. Ia membawa Rea keluar dari sana dan menuntunnya ke dapur yang menyatu dengan ruang makan.
Ruang makan pun jaraknya tak jauh dari ruang tengah. Bahkan tidak ada dinding yang membatasi. Jadi jika ada orang duduk santai di ruang tengah, orang itu bisa melihat orang memasak di dapur atau makan di ruang makan. Bisaida kini berdiri di dapur. Ia menunjuk sebuah pintu besar di depan dapur. Di sana taman sekaligus kolam renang Nona. Anda mau ke sana? Tidak usah. Sudah cukup. Saya mau sholat Isya dulu Bisaida. Baiklah. Rea pun meninggalkan Bisaida. Ia masuk kamarnya dan sholat Isya di sana. Setelah sholat Isya, Rea langsung melempar tubuhnya ke kasur. Ia lelah hari. Saking lelahnya, sampai ia berbaring tanpa melepaskan mukenanya. Setengah jam berlalu, Bisaida datang memanggil Rea. Rea yang tertidur, membuka matanya saat mendengar suara Bisaida yang mengucap salam disertai dengan namanya yang dipanggil oleh Bisaida. Sambil menguap, Rea bangun dan duduk di tepi kasur. Ia menoleh melihat jam dinding besar yang ada di depannya. Waktu menunjukkan pukul 20.30. Rea segera beranjak dari tempatnya. Bisaida yang ada di luar, kembali mengucap salam. Rea membalas salam dari Bisaida sembari berjalan pelan dengan tampangnya yang sangat mengantuk. Ada apa Bi? Tanya Rea dengan suara lembutnya. Saya sudah masak makan malam. Ayo makan dulu Non Rea. Mas Abi sudah pulang belum? Tanya Rea. Belum Non Rea. Ini sudah 8:30 dan Mas Abi belum pulang. Apa Bisaida sudah hubungi Mas Abi? Tanya dia sedang apa dan ada di mana. Rea menjadi khawatir mendengar jawaban Bisaida. Ia mengira bahwa terjadi sesuatu pada Abi sampai Abi terlambat pulang. Bisaida tidak bisa menghubungi Tuan Abi kalau cuma mau tanya Tuan di mana dan sedang apa. Yang ada Tuan Abi risih dan tidak senang kalau Bibi hubungi beliau. Nanti dikira Bibi ini pembantu tidak tahu diri atau pembantu yang cuma mau cari perhatian karena berani bertanya sama majikannya. Bagaimana kalau Non Rea saja yang hubungi Tuan Abi? Tuan Abi pasti tidak marah kalau Non Rea yang hubungi beliau. Bisaida tahu bahwa Abi masih sibuk dengan pekerjaannya karena Abi memang setiap hari pulang terlambat. Abi biasa pulang jam 10 malam dan Bisaida sudah hafal dengan jadwal pulang majikannya. Namun ia bicara di depan Rea seolah-olah ia tidak tahu apapun. Ia juga tampak santai di depan Rea. Bahkan ia tersenyum melihat Rea yang sedang mengkhawatirkan Abi. Sebaiknya tidak perlu, karena mungkin Mas Abi juga risih kalau saya menghubunginya. Mungkin saja Mas Abi sekarang ada di rumah keluarganya atau masih bekerja Bisaida. Rea yang tadinya khawatir, kini perasaan khawatirnya menghilang saat ia sadar bahwa Abi punya asisten. Tidak mungkin terjadi sesuatu pada Abi, pikirnya. Bahkan jika terjadi sesuatu pun pasti diselamatkan oleh asistennya. Baiklah. Kalau begitu, Anda makan malam dulu Non. Baru tidur lagi. Rea mengangguk lalu ia berjalan meninggalkan kamarnya, mengikuti Bisaida yang membawanya ke meja makan. Rea kaget melihat banyak makanan di atas meja, sedangkan ia hanya sendiri di rumah ini. Ini buat siapa? Tanya Rea. Tentu saja buat Non Rea, jawab Bisaida sembari menuangkan air di gelas Rea. Ini banyak banget Bi. Saya tidak sanggup menghabiskan semuanya. Tuan Abi sudah berpesan kalau saya harus menyiapkan banyak makanan untuk Anda. Makanya saya masak semua makanan ini Non Rea. Lain kali Bisaida tidak perlu masak banyak untuk saya. 2 hidangan atau 3 hidangan cukup untuk saya kok. Saya pun bukan pemilih makanan. Apalagi Mas Abi malam ini tidak pulang, ucap Rea yang mengira bahwa Abi tak pulang ke rumah ini.
Baik Non Rea. Rea tidak mengatakan apapun lagi. Ia menarik kursi lalu duduk di sana. Bisaida hanya berdiri di samping Rea. Bisaida duduk makan juga sama saya. Rea merasa tidak enak hati melihat Bisaida hanya berdiri di sebelahnya hingga ia meminta Bisaida ikut duduk bersamanya. Tidak Non Rea. Non Rea makan saja. Saya sholat dulu. Kalau sudah selesai makan, biarkan saja di atas meja. Nanti saya yang bereskan. Bisaida tahu bahwa Rea tidak nyaman ada dirinya berdiri di sana hingga ia minta izin untuk pergi. Baik Bisaida. Bisaida pun meninggalkan Rea di meja makan. Sedangkan Rea mulai makan di sana. Selesai makan, Rea malah menghela nafas panjangnya melihat banyak makanan yang tersisa. Semuanya pasti terbuang sia-sia, gumam Rea. Namun ia tidak bisa melakukan apapun pada makanan itu selain menatapnya saja. Lalu ia berdiri dari tempatnya tapi ia tidak pergi dari sana. Ia malah mengambil piring kotornya dan mencucinya sendiri di bak pencuci piring di dapur. Di saat yang sama, Bisaida muncul dan kaget melihat Rea malah mencuci piring di sana. Dengan cepat, ia menghampiri Rea. Aduh Non Rea. Kenapa Non Rea cuci piring? Ini kerjaannya Bibi. Kalau Tuan lihat bagaimana? Tidak apa-apa. Saya sudah biasa kok cuci piring Bi. Non Rea ke kamar saja. Ini serahkan ke saya, ucap Bisaida sembari merebut piring di tangan Rea. Baik. Kalau begitu, saya izin ke kamar Bi. Silahkan. Rea meninggalkan Bisaida. Ia menuju kamarnya dan istirahat di sana. Pukul 23.10, Abi pulang. Ia masuk ke rumah tanpa disambut siapapun. Langkahnya mengarah ke kamarnya tapi ketika ingat bahwa ada Rea di rumahnya hingga ia memutar langkahnya ke kamar Rea. Perlahan tapi pasti, Abi membuka pintu kamar Rea. Kamar Rea gelap. Hanya ada lampu tidur di dekat kasur yang dinyalakan Rea. Abi penasaran ingin melihat Rea hingga ia pun diam-diam masuk menghampiri Rea dengan langkah pelan. Di saat Abi berdiri di samping kasur, di saat itu juga Rea memutar badannya ke arah Abi bersamaan dengan matanya yang terbuka. Rea tak melihat wajah Abi tapi ia melihat seseorang berdiri di sana sampai Rea terkejut karena takut. Rea refleks berteriak. "Ah!" Bahkan Rea meraih jam wokernya dan refleks melemparnya ke arah Abi. "Rea, ini Mas Abi!" teriak Abi saat Rea melompat dari kasurnya. Rea segera menyalakan lampu kamarnya dan kaget melihat Abi berdiri di samping kasur sembari memegang dahinya yang berdarah. "Astagfirullah Mas Abi. Ya, ini aku." Abi tampak kesal. Rea buru-buru mendekati Abi yang masih berdiri di samping kasur. Ia tampak khawatir melihat darah segar di dahi Abi. Aku minta maaf. Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu kalau yang datang Mas Abi," ucap Rea sembari melihat Abi yang masih memegang dahinya. "Tidak apa-apa. Coba sini. Aku mau lihat," pinta Rea sembari menarik tangan Abi yang menutupi luka di dahinya. Abi tidak mengatakan apapun. Ia hanya diam menatap Rea yang sedang memperhatikan luka di dahinya. "Sebentar, aku minta obat sama Bisaida." Rea berniat keluar untuk meminta obat pada Bisaida tapi tangannya ditarik oleh Abi. "Tidak perlu Rea. Nanti biar aku yang obati sendiri." Abi jarang menerima perhatian kecil seperti yang dilakukan oleh Rea hingga ia merasa Rea tak perlu mengobati lukanya. Terlebih ia terbiasa mengobati dirinya sendiri jika tak sengaja terluka. Jadi, ia tidak nyaman jika Rea harus mengobati lukanya. "Aku yang akan obati lukanya soalnya aku yang sudah buat Mas Abi terluka begini."
Apalagi aku memang sudah terbiasa bertanggung jawab setiap hal yang kulakukan. Malah aku tidak enak kalau biarin Mas Abi mengobati luka yang aku sebabkan, ucap Rea. Ya sudah. Kamu yang obati tapi kamu tidak usah mengganggu Bisaida kalau cuma mau minta obat sama dia. Di kamar ini juga sudah disediakan kotak obat. Abi memilih mengalah karena melihat Rea tidak nyaman jika ia pergi begitu saja. Di mana? Tanya Rea. Ada di laci meja yang di samping kanan tempat tidurmu, kata Abi sembari menunjuk ke arah meja nakas di sebelah kanannya. Dengan cepat, Rea mengambil kotak obat di sana. Sedangkan Abi duduk di sofa sembari memperhatikan Rea. Rea menghampiri Abi setelah ia mendapatkan kotak obatnya. Ia langsung duduk di sebelah kanan Abi. Kotak obat ia buka lalu mengambil kasa steril di sana. Namun Rea tidak segera membersihkan darah di dahi Abi. Ia malah menatap luka itu sebentar. Saking kerasnya lemparannya tadi sampai darah menetes dari dahi ke pipi Abi dan itu membuat Rea merasa bersalah pada Abi. Rea mulai mengobati luka Abi dengan menekan luka Abi dengan kasa steril. Rea menekannya selama beberapa menit untuk menghentikan pendarahannya. Kasa steril yang ia pegang dipenuhi dengan darah sampai ia mengambil kasa lain untuk membersihkan semua darah di dahi Abi. Sakit tidak Mas? Rea tidak melihat ekspresi Abi meringis hingga ia bertanya karena penasaran. Lumayan sakit. Terus kenapa Mas Abi cuma diam saja? Kenapa tidak mengeluh? Tanya Rea heran melihat Abi hanya menatap datar. Buat apa mengeluh? Memangnya kalau mengeluh lukanya akan sembuh? Itu cuma membuat kita terlihat lemah. Mengeluh bukan berarti kita lemah tapi menunjukkan kalau kita juga manusia biasa yang bisa merasakan sakit. Jadi kalau mengeluh karena tidak bisa menahan sakitnya, mengeluh saja. Jangan ditahan-tahan. Mas Abi bukan robot tapi manusia biasa. Rea bicara sembari mengobati luka di dahi Abi. Raut wajahnya pun tampak serius. Abi hanya diam memperhatikan wajah Rea yang sedang serius. Rea merasakan tatapan Abi hingga bola matanya tertuju ke Abi. Mas Abi marah sama aku. Rea mengira bahwa Abi sedang marah padanya sampai Abi terus menatapnya. Tidak. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Lagian Mas Abi masuk ke kamar orang tanpa ketuk pintu atau ucap salam. Mas Abi main masuk saja dan tiba-tiba berdiri di samping tempat tidur orang. Ya aku kagetlah. Aku kira siapa? Kamu kira aku siapa? Tanya Abi penasaran. Pokoknya itulah. Itu siapa? Tanya Abi yang semakin penasaran. Jangan marah ya. Kalau aku mau marah, sudah marah sejak tadi tapi kamu lihat aku duduk diam di sini. Aku tidak memarahimu, ujar Abi. Ya udah aku bilang. Aku pikir, Mas Abi genderuwo. Rea menjawab dengan santai. Sedangkan Abi kaget mendengar ucapan Rea. Astagfirullah Rea. Apa wajahku sejelek itu sampai kamu lihat aku seperti genderuwo? Bukan karena Mas Abi jelek tapi karena gelap dan aku tidak lihat wajahnya Mas Abi. Aku cuma lihat tinggi besar berdiri di samping tempat tidur. Aku pikir bukan manusia. Kamu rajin sholat, rajin ibadah tapi masih percaya sama hal-hal seperti itu. Otakmu ini memang aneh. Ada saja pikiranmu yang tidak masuk akal. Abi tercengang mendengar ucapan Rea tapi ia masih bicara pelan di depan Rea. Walau aku tidak pernah melihat langsung yang namanya hantu tapi aku percaya kalau di dunia ini ada jin yang sering ganggu manusia. Lagi pula aku manusia biasa yang punya ketakutan. Wajar saja kalau aku refleks berteriak saat lihat Mas Abi tadi. Apalagi aku sedang tidur tiba-tiba ada orang berdiri di sebelahku. Abi menggeleng mendengar ucapan Rea.
Kemudian ia berdiri dari sana tapi ia kembali menatap Rea yang masih duduk di tempatnya.